Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini saya Siti Fauziah Rahmani Rasid berkesempatan untuk mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran fikih di MI. Saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran fikih. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tata cara pelaksanaan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharoh, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli atau dalil nakli. Mata pelajaran fikih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran ini memikul tanggung jawab untuk dapat memberikan motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdoh dan muamalah, serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mata pelajaran yang mempunyai ciri khas khusus, juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran fikih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fikih. Materi kelas 1. Di semester 1 ada 3 bab yang dipelajari. Bab pertama mempelajari tentang rukun Islam. Pada bab ini dijelaskan tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bab 2 menjelaskan tentang makna syahadat. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian syahadat, pembagian dan lafal syahadat, dan perilaku yang sesuai dengan makna kalimat syahadat. Bab 3 menjelaskan tentang to'aroh. Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara bersuci dari najis, macam-macam najis, dan istinja. Pada semester 2 ada 2 bab yang dijelaskan. Bab pertama yaitu tentang berwudu. Pada bab ini dipelajari tentang urutan berwudu, tata cara berwudu, rukun wudu, sunnah wudu, doa setelah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Bab selanjutnya yaitu tentang bertayamum. Pada bab ini dipelajari tentang urutan tayamum, tata cara tayamum, niat tayamum, dan manfaat tayamum. Materi kelas 2. Pada semester 1 ada 2 bab yang dipelajari. Yang pertama tentang adzan dan iqamah. Pada bab ini dijelaskan tentang indahnya panggilan Allah dan memenuhi panggilan Allah. Bab kedua, sholat fardu. Pada bab ini dijelaskan tentang bacaan dan gerakan sholat fardu, ketentuan sholat fardu, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Semester 2 pun ada 2 bab yang dipelajari. Yang pertama
sholat berjamaah. Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara sholat berjamaah, pengertian dan hukum sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan makmum, makmum masbuk, dan hikmah sholat berjamaah. Bab kedua menjelaskan tentang dzikir dan doa setelah sholat berjamaah. Pada bab ini mempelajari tentang dzikir setelah sholat fardu. Bacaan setelah dzikir setelah sholat fardu. Pengertian dan hikmah berzikir setelah sholat fardu. Doa setelah sholat fardu. Bacaan doa setelah sholat fardu dan tata cara berdoa. Materi kelas 3. Pada bab pertama menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Pada bab ini dijelaskan tentang mengenal sholat sunnah rawatib, ketentuan sholat sunnah rawatib, lafaz niat sholat sunnah rawatib, hikmah sholat sunnah rawatib, dan membiasakan sholat sunnah rawatib. Bab kedua menjelaskan tentang pelaksanaan sholat jika dalam perjalanan. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan sholat dalam perjalanan. Yang pertama ada ketentuan sholat jama' dan qashar. Lalu praktik sholat jama' dan qashar. Bab ketiga, pelaksanaan sholat jika sedang sakit. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan sholat bagi orang sakit, tata cara sholat bagi orang sakit, sholat dengan cara duduk, sholat dengan cara berbaring, sholat dengan cara terlentang, dan hikmah sholat bagi orang sakit. Pada bab keempat menjelaskan tentang sholat bagi musafir. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan rukhsah bagi musafir, mengqashar sholat, menjamak sholat, sholat di atas kendaraan, tayamum bagi musafir, batas mulai diperbolehkan mengambil rukhsah, dan hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Di semester 2 ada 4 bab yang dipelajari. Yang pertama, puasa Ramadan. Pada bab ini dijelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan dan hikmah puasa Ramadan. Bab kedua, keutamaan bulan Ramadan. Pada bab ini dijelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan amalan bulan Ramadan. Bab ketiga, puasa sunnah. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan puasa sunnah, jenis puasa sunnah dan niatnya, hukum puasa sunnah. Bab keempat, sholat tarawih dan witir. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan sholat tarawih dan witir dan doa setelah sholat tarawih dan witir. Materi kelas 4. Pada semester 1 ada 3 yang dipelajari. Yang pertama berhitan. Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah pengisyaratan hitan, pengertian hitan, tujuan dan manfaat hitan, hukum pelaksanaan hitan,
usia pelaksanaan khitan, dan hikmah khitan. Bab kedua, ciri-ciri balik. Pada bab ini dijelaskan tentang tanda-tanda balik, haid, dan mimpi basah. Bab ketiga menjelaskan tentang mandi wajib. Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan hikmah mandi wajib. Di semester 2 ada 4 bab yang dipelajari. Yang pertama, sholat Jumat. Pada bab sholat Jumat ini dipelajari tentang ketentuan sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat, juga keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Selanjutnya tentang sholat duha. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan sholat duha, keutamaan sholat duha. Bab selanjutnya menjelaskan tentang sholat tahajud. Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan sholat tahajud dan keutamaan sholat tahajud. Terakhir, menjelaskan tentang sholat idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada bab ini dijelaskan pula ketentuan sholat idain dan hikmah sholat idain. Materi kelas 5. Di semester 1 ada 4 bab yang dipelajari. Yang pertama, zakat fitrah. Pada bab ini dipelajari tentang pengertian zakat fitrah, dasar atau dalil zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, dan tata cara membayar zakat fitrah. Bab kedua, infak. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian infak, dasar atau dalil infak, ketentuan infak, dan tata cara infak. Bab ketiga, sedekah. Pada bab ini dijelaskan tentang yang pertama, pengertian sedekah, dasar atau dalil sedekah, ketentuan sedekah, dan tata cara memberikan sedekah. Bab keempat menjelaskan tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Pada bab ini dijelaskan tentang manfaat zakat fitrah, berinfak, bersedekah, mengamalkan zakat fitrah, infak, dan sedekah, dan keutamaan melaksanakan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Di semester 2 ada 3 bab yang dipelajari. Bab pertama, kurban. Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, dasar atau dalil ibadah kurban, ketentuan ibadah kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, sunah menyembelih hewan kurban, pembagian daging kurban, dan hikmah berkurban. Bab 2 menjelaskan tentang haji. Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah ibadah haji, pengertian ibadah haji, dasar atau dalil ibadah haji, pembayaran dam, pelaksanaan ibadah haji, larangan bagi orang yang melaksanakan haji, tata cara dan manasik haji, hikmah ibadah haji. Pada bab ketiga menjelaskan tentang umroh. Yang pertama, pengertian ibadah umroh, dalil atau dasar ibadah umroh, ketentuan ibadah umroh, sunah ibadah umroh, perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh, tata cara manasik ibadah umroh. Materi kelas 6. Pada semester 1 ada 3 bab yang dipelajari. Yang pertama, makanan halal dan haram. Pada bab ini dijelaskan tentang arti makanan halal, hukum makanan halal, macam-macam makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal, hikmah mengkonsumsi makanan halal.
Makanan haram. Dijelaskan tentang arti makanan haram, macam-macam makanan haram, menjauhi makanan haram, akibat mengkonsumsi makanan haram, hikmah menghindari makanan haram. Bab kedua menjelaskan tentang minuman halal dan haram. Pada minuman halal dijelaskan tentang arti minum halal, hukum minuman halal, jenis-jenis minuman halal, membiasakan mengkonsumsi minuman halal, hikmah mengkonsumsi minuman halal. Pada minuman haram dijelaskan juga arti minuman haram, hukum minuman haram, jenis-jenis minuman haram, menghindari minuman haram, akibat mengkonsumsi minuman haram, dan hikmah menghindari minuman haram. Bab ketiga tentang binatang halal dan binatang haram. Binatang halal dijelaskan juga tentang arti binatang halal, jenis-jenis binatang halal, membiasakan mengkonsumsi binatang halal, tata cara menyembelih, hikmah mengkonsumsi binatang halal, manfaat binatang halal, binatang haram. Pada subbab ini dijelaskan juga arti binatang haram, jenis-jenis binatang haram, menghindari binatang haram, akibat mengkonsumsi binatang haram, dan hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Di semester 2 juga dipelajari 4 bab. Yang pertama jual beli. Pada bab ini menjelaskan tentang jual beli dan khiyar. Bab kedua pinjam meminjam. Pada bab ini dijelaskan pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam, tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan hikmah pinjam meminjam. Bab ketiga yaitu ghosob. Pengertian ghosob, hukum ghosob, dasar hukum ghosob, tanggung jawab ghosob, dan hikmah dilarangnya ghosob. Bab keempat luqotoh. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian luqotoh, hukum luqotoh, rukun luqotoh, macam-macam luqotoh, mengenalkan luqotoh, dan hikmah adanya luqotoh. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir telah saya jelaskan. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih.